Oke sob, selamat datang kembali di channel ini di Crypto News. Nah teman, kali ini kita akan membahas seputar NFT ini ya, karena sekarang lagi rame-ramenya nih masalah NFT ini ya. Seperti yang kalian tahu nih, kalau yang menyimak dunia kripto nih, beberapa waktu ke belakang, beberapa hari yang lalu nih, ada seorang mahasiswa Indonesia yang namanya Gojalu ya. Dia cukup beruntung nih ya, karena hanya sekedar foto selfie ini selama konsisten 5 tahun dari tahun 2017, si Gojali ini meraup keuntungan 12 miliar teman-teman dari teknologi NFT ya. Dia mengambil foto selfie-nya setiap hari selama 5 tahun nih di depan komputernya, dan dia bikinkan NFT-nya ya. Dan saat ini dengan keberuntungannya, si Gojali ini mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan NFT-nya itu digadang-gadang ya, didengar-dengar katanya sih 12 miliar ya rupiah. Wow, keren ya. Oke teman, kita akan bahas NFT. Apa itu NFT sebenarnya ya, sehingga saat ini memang banyak orang yang melirik dan berminat terhadap NFT ini. Oke, sebelumnya tapi ya, bagi kalian yang baru mengenal channel ini, silahkan untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Juga loncengnya diaktifkan. Oke teman, kita bahas dulu nih, apa sebetulnya NFT itu. Kalau secara diartikan ya, nih kita ditranslate nih, non fungible token. NFT itu token yang tidak dapat dipertukarkan teman-teman. Nah, tidak dapat dipertukarkan ya, secara ini ya, secara harfiah nih ya, NFT. Nah teman, apa sih itu NFT itu, non fungible token itu? Nah di sini dilansir dari apa nih, IDN Times ya. Nah akhir-akhir ini di media sosial ramai membicarakan tentang Gojali Everyday teman ya. Dia berhasil meraup keuntungan 12 miliar katanya ya. Yang sukses dengan non fungible token NFT, pria dengan nama lengkap Sultan Gustav Al Gojali ini menjual swap foto atau selfie miliknya di platform OpenSea teman, dan menuai miliaran rupiah. Keren ya. Nah sebenarnya apa itu NFT, seperti apa cara kerjanya, dan bagaimana cara menghasilkan uang di sana. Oke, kita lanjut nih ya, kita baca ya. Apa itu NFT teman-teman? Kan harus paham dulu apa itu NFT ya. Secara garis besar, NFT adalah barang digital yang diperjualbelikan menggunakan teknologi blockchain. Jadi NFT itu barang digital ya, yang diperjualbelikan menggunakan teknologi blockchain. Nah, hampir mirip dengan cryptocurrency, tapi NFT dijual dan dibeli di platform khusus seperti OpenSea, Rarible, Mintable ya. Nah, mengutip The Verge, non berarti unik dan tidak bisa diganti dengan yang lain. NFT sering diibaratkan seperti lukisan Mona Lisa nih, kalau diibaratkannya ciptaan Leonardo da Vinci. Walau replikanya ada banyak, yang orisinil hanya ada di satu di dunia. Nah, jadi dengan NFT ini, kepemilikan hak kita atas suatu karya atau media ini bisa kita sertifikatkan ya, atau bisa kita patenkan lah kalau istilahnya itu, dengan teknologi NFT teman-teman ya. Jadi mau sampai kapanpun, kalau kita sudah memiliki karya media berupa foto atau gambar atau musik yang kita NFT-kan, nah itu sudah akan menjadi hak milik kita sampai kapanpun, tidak bisa diganti, tidak bisa diduplikasi, dan tidak bisa dihapus oleh siapapun karena tercatat di jaringan blockchain ya, teknologi blockchain ya. Tetap ya, NFT juga ini berjalannya di atas jaringan blockchain teman-teman ya. Nah, apa yang bisa diperjualbelikan dengan NFT teman-teman? Nah, ini seperti ini ya. Banyak item yang bisa dijual sebagai NFT seperti kayak seni, foto, musik, dan pernak-pernik digital lainnya. Item ini dianggap keren, eksklusif, dan bergengsi. Pembeli pun bisa mengklaim kepemilikan atas item tersebut, teman-teman ya. Jadi apapun bisa kita jadikan NFT teman ya, seperti foto, musik kan. Karena pada dasarnya NFT ini adalah proses pematenan atau sertifikasi secara digital atas hak kepemilikan suatu karya seni ya. Bisa foto, bisa musik, bisa pernak-pernik lainnya ya. Tapi di sini dikatakan secara harfiah kan, token yang tidak dapat dipertukarkan. Ya, karena memang si NFT ini, kalau kita bisa mempunyai suatu karya seni NFT ini, mempunyai suatu karya seni NFT berupa gambar misalnya, kita tidak bisa menukarkannya dengan aset kripto lain ya teman ya.
Nah, kalau kita mau menjualnya ya kita harus cari orang yang mau minat membeli NFT yang kita miliki tersebut. Nah, otomatis nanti hak kepemilikannya akan berpindah tangan ya, karena kita jual ke seseorang yang minat akan NFT yang kita miliki, teman-teman ya. Nah, sebagian besar NFT adalah bagian dari blockchain Ethereum, teman-teman, karena memang kebanyakan yang bertransaksi jual beli NFT ini dia menggunakan blockchain Ethereum ya, dan menggunakan ETH, koin ETH untuk bertransaksinya, teman ya. Mengapa orang mau susah payah membayar mahal jika bisa gratis? Tentunya kan seperti saya bilang tadi, itu ada tercatat di blockchain ya. Kalau seperti lukisan Mona Lisa nih, banyak yang bisa menjiplak melukis sama persis, tapi kan yang orisinil, yang hak paten, yang kepemilikannya itu dipatenkan di NFT. Nah, itu yang berharga ya. Jadi NFT itu dihargai orang, diminati orang karena memang mungkin unsur keasliannya ya, atau untuk hak paten kepemilikan karyanya tersebut ya, owner of the work ya. Nah, sama seperti karya seni fisik, kreator atau penciptanya masih memiliki hak cipta, copyright, dan hak reproduksi. Teknologi NFT ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebetulnya ya, untuk mematenkan hak kepemilikan dari produk mereka, teman ya. Nah, seperti ini kan, Nike nih mematenkan metode untuk memverifikasi keaslian sneaker menggunakan sistem NFT yang disebut CryptoKick, dilansir The Verge ya. Jadi teman-teman, NFT itu sebetulnya kegunaannya lebih terbatas dibanding dengan aset kripto lainnya, karena NFT sendiri, walaupun kita sudah mempunyai NFT dan membeli misalnya NFT ini, suatu NFT, suatu karya seni yang sudah di NFT kan, kita tidak bisa sekonyong-konyong menukarkannya dengan cryptocurrency lain ya. Misalnya kita mau nukar dengan Bitcoin, tidak bisa ya. Kalau dengan NFT justru kita hanya bisa menjualnya ke orang yang memang minat akan NFT tersebut. Nah, baru kita bisa mendapatkan aset lainnya ya selain NFT ya. Tidak bisa di-swap NFT itu ya, karena fungible token tadi, non fungible token, token yang tidak dapat dipertukarkan ya, tapi bisa diperjualbelikan ya di komunitas ya, di pasar yang memang ada NFT-nya dan orang-orang berminat terhadap NFT tersebut. Jadi lebih ke peer to peer mungkin teman ya, kalau NFT ini ya. Ada yang minat, kita mempunyai hak patennya, kepemilikannya di NFT kan di blockchain. Nah, baru ada yang minat, kita jual. Nah, itu NFT lebih cenderung ke peer to peer sebetulnya ya. Hanya mungkin ada media marketnya seperti OpenSea, teman-teman ya. Oh teman ya, itu sedikit informasi ini mengenai NFT. Apa itu NFT? Dan memang mungkin si Gojali ini cukup beruntung ya, karena dia konsistennya selama 5 tahun mengambil foto selfie-nya iseng-iseng, diupload di OpenSea dan dia pasang harga. Tapi memang anehnya ada banyak yang beli ya, anehnya ya. Mungkin orang yang beli itu sudah bingung mau membelanjakan uangnya buat apa, teman-teman ya. Gak, untuk harga NFT ini sekarang memang banyak diminati, teman-teman ya, oleh kalangan selebritis Indonesia juga ya. Teman, itu sekilas mengenai NFT ya. Silahkan kalian, tapi tetap dior dulu ya kalau mau membeli sesuatu karya seni berupa NFT. Silahkan kalian dior dulu nih gimana kedepannya. Kalau kalian yakin saat ini kalian beli $3 misalnya suatu karya seni NFT, dan di beberapa tahun ke depan akan naik harganya, silahkan kalian beli dan kalian hold ya, dan jual saat karya NFT ini nanti harganya naik, teman-teman ya. Oke, itu aja sekilas mengenai NFT. Dan jangan lupa untuk dior dulu untuk membeli sesuatu aset kripto ya, jangan ikut-ikutan FOMO ya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga lonceng notifikasinya dibunyikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.